kami akan menjelajahi Kampus 2 Universitas Pamulang yang ada di daerah Victor. Kampus ini telah didukung dengan dosen dan fasilitas yang semakin baik, sehingga Universitas Pamulang bisa berkontribusi secara nyata terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Sebelum memasuki kawasan kampus, kita wajib mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan sebelum memasuki kawasan kampus. Nah, ini adalah Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang Victor. Masjid ini adalah tempat ibadah umat muslim sekitaran Universitas Pamulang Victor untuk sholat, mengaji, atau melakukan kegiatan islami lainnya. Masjid Darul Ulum diresmikan pada tanggal 1 Agustus 2020 oleh Rektor Universitas Pamulang dan Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Demi meningkatkan pelayanan terhadap aktivitas akademika Universitas Pamulang Victor, Ketua Yayasan Sasmita Jaya Bapak Dr. Haji Darsono memberikan fasilitas baru berupa masjid tempat ibadah yang diberi nama Masjid Darul Ulum, yang dikelola oleh Lembaga Kajian Agama Islam yang diketuai oleh Ustadz Sofyan Hadi Musa. Sebelum keliling kampus, kami melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Karena sholat merupakan kewajiban umat muslim dan tiang agama yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Bisa dilihat di bagian dalam masjid ini sangat bersih dan interiornya sangatlah indah. Pada bagian atap masjid ini memiliki desain arsitektur yang indah dan fondasi yang kokoh. Nah, pada bagian dalam masjid ini, desain bangunannya sangatlah kokoh dan terdapat banyak kipas di tiap pojok ruangan agar para jamaah merasa nyaman saat beribadah di masjid ini. Di dalam masjid ini juga ada tanaman yang menambah keindahan bagian dalam masjid. Lalu di sebelah sini ada rak untuk tempat meletakkan Al-Quran, jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita bisa meminjam dan mengambil dari rak tersebut. Lalu di sebelah sana ada sejadah, tapi saat ini sedang tidak digunakan karena pandemi COVID-19. Dan di depan sana ada mimbar untuk imam saat sedang menyampaikan khutbah atau ceramah. Lalu ada jam untuk menunjukkan waktu sholat. Setelah selesai sholat, kami akan lanjut mengelilingi masjid untuk mencari tahu ada apa saja di Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang Victor. Jangan lupa sebelum keluar masjid, kita harus cuci tangan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
Lanjut ke lantai atas masjid. Biasanya lantai atas ini ditempati oleh jamaah perempuan. Bagusnya tangga di sini, anak tangganya tidak terlalu tinggi. Jadi, jika ada lansia yang ingin naik ke lantai atas, tidak akan kesulitan dan kelelahan. Selanjutnya, kami akan mengelilingi dan mereview lantai atas masjid ini. Ini adalah tempat wudhu wanita. Desainnya sangat menarik dan tempatnya sangatlah bersih. Nah, di lantai atas ini desain interior bangunannya juga sama seperti di lantai bawah, sangat indah dan juga bersih. Bisa dilihat di atas sana terdapat TV dan juga speaker. Biasanya TV dan speaker ini digunakan agar para jamaah yang ada di lantai atas tetap bisa melihat dan mendengar imam yang ada di lantai bawah. Lalu ini adalah rak mukena. Dari atas ini kita juga bisa melihat pemandangan gedung-gedung kampus. Sama seperti di lantai bawah, lantai atas ini juga memiliki tanaman yang memanjakan mata dan menambah keindahan masjid. Lalu di pojok-pojok ruangan juga terdapat kipas agar para jamaah merasa nyaman saat beribadah. Nah, jadi jika para jamaah perempuan ingin sholat tapi tidak membawa mukena, bisa meminjam dan mengambil dari rak tersebut. Selain di dalam rak, para jamaah wanita juga bisa menggantung mukena di tempat gantungan. Ini adalah beberapa tampilan bagian dalam masjid di lantai atas. Tujuan pihak Unpam membangun taman ini adalah memberikan lahan terbuka hijau, dapat berperan dalam membantu fungsi dalam hal penyerapan air, dan mereduksi potensi banjir. Selain itu, memberikan udara segar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Taman ini diperkirakan baru 50% bangunan yang sudah selesai. Gedung Unpam Victor adalah gedung Unpam yang satu-satunya memiliki 10 lantai dan mampu menampung banyak mahasiswa. Selanjutnya, kami akan mereview ke gedung di dalam Universitas Pamulang ini. Di dalam Universitas Pamulang ini juga terdapat Bank DKI. Di Universitas Pamulang Victor ini juga terdapat beberapa peraturan yang sangat ketat, termasuk dilarang menginjak rumput. Setelah kami memasuki gedung Universitas Pamulang di Victor ini, yang sangat menarik desain dan interiornya, di sini pun juga terdapat tempat untuk berfoto atau Instagramable. Selain untuk berfoto, di depan sini pun suka ada beberapa tempat acara. Berikut adalah piagam-piagam yang diraih oleh Universitas Pamulang. Karena prestasi itu adalah sangat penting bagi mahasiswa maupun bagi universitasnya agar dapat dikenal oleh kalangan-kalangan lainnya. Pada lantai 1 di gedung A ini terdapat ruang pimpinan, ruang difabel, ruang gudang, perpustakaan, toilet, maupun musola. Halo, nama saya Noval Suryandana. Saya dari kelompok 1. Lalu di sini ditemukan beberapa ruangan. Ada ruangan perpustakaan. Nah, di sebelah kanan itu ada ruangan untuk unit kesehatan. Di dalamnya itu ada sebuah obat-obatan.
sebuah para pendukung kesehatan. Nah, di sebelah kiri saya ada ruang kepemimpinan, di mana suatu hal bawa kepemimpinan. Mari kita lanjut. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri kita ada pusat layanan difabel yang bisa kalian lihat, di mana ada beberapa poin. Ada penampilan akademik, layanan disabilitas, advokasi, pusat riset, adaptif teknologi, dan aksesibilitas learning center. Nah, selanjutnya ada sebuah contoh yang jangan pernah dilakukan, seperti memencet tombol lift dengan sengaja, dan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, dan itu tindakan yang merugikan diri kita maupun diri orang lain. Bisa disepakati. Nah, selanjutnya ruang pimpinan unit kesehatan, ada pula ruangan kelas, yang dimana ruangan kelas seperti kelas pagi, sore, ataupun kelas malam. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada sebuah pusat layanan difabel yang memang dikhususkan untuk para berkebutuhan khusus. Nah, selain ada unit difabel, di sini ada sebuah fitur yang kita tahu dan kita nggak tahu. Ada sebuah fitur mesin absen yang dimana itu dikhususkan oleh OB. Orang yang kerja di sini seperti office boy, seperti itu orang membersihkan. Yang dimana dia harus mengabsen terlebih dahulu, baru boleh melakukan pekerjaan dia. Setelah kami mereview ataupun melihat beberapa tempat di lantai 1, kami akan mengunjungi ke tempat selanjutnya, yaitu ke lantai 5. Ada apa sajakah di lantai 5? Setelah kami sampai di lantai 5, ruangan pun cukup sepi dan sangat gelap karena belum adanya beroperasi dengan baik dalam aktivitas bagi para mahasiswa Universitas Pamulang Victor ini. Di sebelah kiri saya adalah spanduk informasi lulusan Unpam, dan ini adalah ruang sekretariat program studi, bertugas untuk mengelola jadwal perkuliahan dan mempersiapkan berkas kelengkapan bimbingan tugas akhir. Ini adalah ruangan struktural dan ruangan tata usaha. Ruangan tata usaha bertugas untuk mengelola keuangan dan persuratan. Ruang struktural bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan dan merencanakan kegiatan. Siapapun yang ingin memasuki ruangan ini harus selalu mematuhi protokol 3M. Dan ini adalah mading informasi tentang sekretariat program studi, struktural, dan tata usaha. Informasi apapun yang ada akan ditempelkan di mading ini. Setelah dari lantai 5, kami turun ke lantai 4 dan kami akan coba mereview dan akan mengunjungi beberapa tempat di sekitar lantai 4 ini. Ruangan di lantai 4 ini cukup banyak. Ketika saya masuk di kelas, posisi kelas bersih dan sangat nyaman, maupun sebuah tulisan tertinggal dari sebelum-sebelumnya karena COVID-19, juga semua mahasiswa tidak masuk ke dalam kelas maupun fakultas. Ya, dari sini juga saya melihat pemandangan sebuah pembangunan taman untuk para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang. Karena COVID-19 juga merubah segalanya ya, bidang pendidikan. Setelah mereview kelas, kami akan melanjutkan ke tempat lainnya yang tak kalah penting. Tempat yang akan kami review kali ini ialah ruangan IT support.
akan menjelaskan salah satu ruangan di lantai 4 ini yang bernama IT Support. Nah, tugas IT Support itu salah satunya ialah mencetak foto kartu tanda mahasiswa dan mengatasi permasalahan pada media pembelajaran e-learning. Mari kita pindah ke sebelahnya. Nah, di depan pintu masuk IT Support tersedia hand sanitizer yang digunakan untuk membersihkan tangan. Apalagi di pandemi ini hand sanitizer sangat dibutuhkan. Di samping hand sanitizer terdapat fingerprint yang digunakan untuk absen kehadiran para tim IT Support. Di depan fingerprint terdapat mading yang berisi tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan Universitas Pamulang. Di lantai 4 ini juga ada beberapa banner yang terpasang yang bertujuan untuk memberikan pesan atau berita terkait Universitas Pamulang. Selanjutnya kita menuju ke lantai 1. Lift yang kami naiki ini mempunyai kapasitas muatan sebanyak 24 orang dengan jumlah berat maksimal 1.600 kg. Tetapi di pandemi ini, lift ini hanya bisa dinaiki 6-8 orang saja untuk berjaga jarak dan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Di lantai 1 tersedia mesin ATM yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk mentransfer, membayar kuliah maupun mengambil uang. Selanjutnya kita menuju ke gedung sebelahnya. Setelah kami keluar, udara di luar pun sangat sejuk karena banyak juga tanaman-tanaman yang ditanami untuk menambah kehijauan. Tanaman ini juga memiliki kesan yang asri serta sangat menarik untuk dilihat pemandangannya. Di sini kita akan memasuki area kantin gedung Universitas Pamulang. Di sini juga ada penjagaan protokol kesehatan. Dan ini adalah miniatur gedung Universitas Pamulang Pusat. Ini dibuat sama persis dengan aslinya. Di sini kita bisa mengetahui di mana letak-letak gedung Universitas Pamulang Pusat. Dan ini adalah legenda-legenda yang tertulis. Nah, gedung ini belum sepenuhnya selesai. Masih banyak tahapan untuk menyelesaikannya. Dan ini ada beberapa lift yang digunakan untuk menuju lantai atas. Di sebelah kiri, mungkin kita belum mengetahui apa yang akan dibuat. Mungkin ini adalah ruangan multifungsi atau semacamnya. Dan di sebelah kanan ada beberapa ruangan yang mungkin digunakan para penjaga dan lain-lain untuk beristirahat. Dan di sebelah sana sudah terlihat kantinnya. Nah, ini adalah kantin Unpam Dalam. Mungkin hanya beberapa saja yang buka karena masih dalam keadaan wabah seperti ini. Di sini kita bisa berkumpul atau beristirahat bersama dengan kawan-kawan. Hanya dengan beberapa rupiah kita bisa bersantai di sini. Di sini juga ada fasilitas toilet dan juga beberapa ruangan kosong. Ini adalah beberapa tampilan bagian kantin Universitas Pamulang di dalam gedung. Salah satu fasilitas yang ada di Universitas Pamulang Victor ini yaitu parkiran. Pihak kampus telah menyiapkan lahan parkiran untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan didukung oleh pihak security yang telah berpengalaman di bidangnya, sehingga menimbulkan rasa aman. Dan di parkiran ini
Telah tersedia tempat penitipan helm sehingga mahasiswa tidak perlu khawatir helmnya hilang. Dan untuk lahan parkiran di lantai bawah, sering sekali kendaraan mahasiswa diparkirkan di sana. Karena itu, lahan parkiran lantai bawah sering sekali penuh dibandingkan lahan parkiran lantai atas. Alasan mahasiswa yang parkir kendaraannya di lantai bawah karena lebih mudah menjangkau kendaraannya dan tidak perlu naik untuk mengambil kendaraannya. Selain di lantai bawah, juga terdapat lantai yang di paling bawah, yaitu basement. Basement parkiran ini belum sepenuhnya jadi pembangunannya karena masih dalam beberapa proses. Di parkiran ini memiliki lantai atas. Di lantai atas ini juga masih dalam proses. Para mahasiswa juga jarang menaruh motornya di sini kecuali lahan parkiran bawah penuh. Setelah di dalam gedung Universitas Pamulang Victor ini, beberapa tempat yang sudah kami kunjungi. Nah, kami sekarang ingin beristirahat terlebih dahulu. Kami akan mencari tempat peristirahatan di sekitaran Universitas Pamulang Victor. Kami juga sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitaran Universitas Pamulang Victor ini. Selain pemandangan yang bagus, juga udara yang sangat sejuk di sekitaran ini. Cuaca pun sudah mulai sore, dan jalanan pun sudah mulai ramai. Apalagi kalau tidak dalam masa pandemi seperti ini, apalagi kalau mahasiswa Universitas Pamulang sudah beraktivitas lagi. Pondok Makan Cemara atau biasa disebut sama anak mahasiswa Universitas Pamulang yaitu adalah Kantin Cemara. Di Kantin Cemara ini identik dengan desain yang berwarna hijaunya. Dengan desain seperti ini, kantin ini cukup menarik untuk dilihat dan juga untuk tempat makan ataupun istirahat. Kantin ini juga memiliki harga yang cukup mahal dibanding kantin sebelahnya. Diadakan Kantin Cemara ini mungkin untuk anak-anak mahasiswa Universitas Pamulang, tetapi tidak hanya untuk mahasiswa Universitas Pamulang Victor saja, juga bisa untuk kalangan-kalangan yang lainnya. Nah, saking banyaknya mahasiswa Universitas Pamulang, di kantin ini juga sangat menampung banyaknya orang serta bisa menitipkan parkiran di dalam kantin ini. Di Kantin Cemara ini juga belum sepenuhnya beroperasi dengan baik karena belum juga banyaknya aktivitas dari mahasiswa Universitas Pamulang. Nah, Kantin Cemara ini juga sangat efektif dengan penempatannya di depan jalan raya, sehingga banyaknya orang-orang yang mampir ke kantin ini. Saya Muhammad Putra Prayoga. Saya ingin mereview beberapa bagian di Pondok Kantin Cemara ini. Dan kantin ini juga salah satu untuk menjadikan tempat peristirahatan ataupun berkumpul bersama. Dan kebetulan saya pun cukup lapar karena saya ingin bertemu dengan teman-teman saya. Saya juga buru-buru dari rumah dan akhirnya saya pun ketemu dengan teman-teman saya untuk berkumpul bersama serta mengerjakan tugas bersama di kantin ini. Di tempat ini pun cukup enak
Untuk nongkrong para mahasiswa ataupun kalangan-kalangan lainnya juga bisa sambil memesan makanan, serta bisa sambil mengobrol ataupun bisa mengerjakan tugas bersama ataupun bercanda bersama. Di kantin Cemara ini juga masih banyak sekali pengunjung yang datang ke sini karena persis di depan jalan raya yang sangat efektif. Nah, di parkiran sini juga cukup luas dan di sebelah kiri saya banyak juga pengunjung serta masih banyak lahan-lahan kosong yang masih belum beroperasi dengan baik. Bisa dilihat di parkiran sini juga cukup bersih. Di kantin ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Fasilitasnya yaitu seperti ada musola dan juga ada toilet. Serta parkiran yang cukup luas dan rapih serta kebersihan yang selalu dijaga. Di kantin ini juga biasanya terdapat live musik, tapi masa pandemi ini yang mengakhiri itu semua. Selanjutnya kami akan mereview kantin di sebelah Pondok Cemara, yaitu Bursa Kuliner atau kantin Bursa. Bisa dilihat di sebelah kanan saya, itu terdapat tempat yang cukup eksklusif atau VIP dibandingkan tempat yang di sebelah kiri saya. Di kantin Bursa ini, harganya cukup murah dibandingkan kantin Pondok Cemara ataupun kantin Universitas Pamulang. Juga tempatnya sangat efektif di depan jalan raya. Kemungkinan besar banyak pengunjung yang datang. Serta di sini juga lumayan cocok untuk tempat berdiskusi, tempat makan, tempat beristirahat sehabis pulang kampus, ataupun tempat untuk bertugas. Setiap orang yang makan di sini atau minum di sini pasti akan selalu disediakan tisu ataupun akan disediakan untuk tempat cuci tangan. Saya akan menjelajahi di kantin Bursa ini. Di sini terdapat parkiran lahan parkiran yang cukup luas dan cukup untuk banyaknya orang pengunjung ataupun kalangan mahasiswa Universitas Pamulang di Victor ini. Di sini juga tempat yang cukup cocok untuk tempat peristirahatan dan bisa dilihat di sebelah kiri saya. Bisa dilihat juga di sebelah kanan saya. Banyak sekali orang yang nongkrong di sini. Dan tempat parkiran ini juga cukup luas ya, sama seperti kantin sebelahnya. Tempat ini juga menampung beberapa orang untuk menyimpan parkiran di sebelah sini, mau motor ataupun mobil. Mari kita lihat ke sebelah sana. Di kantin ini juga terdapat beberapa fasilitas, yaitu hampir sama dengan kantin Pondok Cemara. Di sini pun terdapat musola untuk beribadah. Tempatnya pun cukup bersih dan terdapat kamar mandi, yaitu ada 3 bagian. Dan di sini juga terdapat lahan-lahan kosong karena belum sepenuhnya beroperasi dengan baik. Karena masih banyak virus di sekitaran kita. Masih dalam masa pandemi seperti ini, jadi kurangnya beroperasi dalam kantin ini. Mari kita lihat lebih dekat ke arah toilet dan musolanya. Ya, toiletnya itu terdapat 3 bagian kamar mandi. Gak begitu tahu banyak sih, cuman setahu aku Universitas Pamulang ini universitas yang paling banyak mahasiswanya. Iya betul, dengan jurusan yang lumayan banyak juga kayak gitu. Jadi pilihan jurusannya di sini nggak sedikit gitu, banyak aja. Udah sih. Udah ya? Udah. Pertama, karena saya kan sambil bekerja ya, jadi salah satu universitas yang bisa kuliah sambil kerja tuh ya di sini gitu. Terus kedua, karena harganya tuh masih terjangkau gitu. Sedangkan di swasta lain itu belum tentu ada yang bisa sambil kerja walaupun swasta, tapi kalau di sini bisa. Jadi semua kalangan pun bisa kuliah di sini.
waktu awal masuk sih nggak begitu tahu tentang fasilitasnya, jadi cuman tertarik karena oh ini harganya terjangkau, jadi aku bisa kuliah nih sambil kerja. Nah terus pas udah masuk di Unpam ternyata ya emang layaknya kampus-kampus biasa sih gitu. Di sini juga pelayanannya lumayan gitu. Kesannya mudah-mudahan infrastrukturnya semakin membaik ya. Sekarang emang lagi proses dalam perbaikan. Mudah-mudahan semakin membaik, terus kualitasnya juga makin baik juga, dan mahasiswanya makin sukses semuanya. Iya, sama-sama.